Baby C. Sarah menatap Bima dengan tatapan kesal. Bima, aku diejek oleh bocah ingusan itu. Mama mereka pasti tidak mengajari mereka dengan baik, ucap Sarah dengan nada sarkas. Luna bersikap biasa saja karena dia tidak merasa kalau dirinya tidak mengajari anak-anaknya dengan baik. Lain halnya dengan keempat pria itu, mereka benar-benar geram dengan ejekan Sarah terhadap Luna. Pergi kau, mau apa kau mendatangiku? Kau sudah tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Kesal Bima. Ci, aku tahu kau masih mencintaiku Bima. Kau hanya marah karena kejadian itu. Sudah kukatakan aku dijebak oleh pria murahan itu. Dia selalu mengingat mantan kekasihnya saat bersamaku, ucap Sarah dengan angkuhnya. Si kembar yang tidak menyukai Sarah saat pertama kali melihatnya, diam-diam berjalan menjauh dari mereka. Kedua bocah itu mencari-cari sesuatu di mall. Ye itu. Lalu mata mereka tertuju pada seorang gadis berwajah datar dan dingin tengah duduk mencoba sepatu sport di toko sepatu tak jauh dari toko perlengkapan bayi. Adik kita Tanyante itu, ucap Kristan yang dibalas anggukan oleh Kristo. Mereka berdua berjalan ke arah gadis yang sedang duduk di kursi sambil mencoba sepatunya. Baby C memasang wajah sedih dan berjalan pura-pura takut ke arah perempuan itu. Hiks, abang, wah, gimana ini? Itu udah dapat talinya? Rengek Kristo saat mereka berdua berada tepat di depan perempuan berwajah dingin itu. Hiks, abang Uganda tahu nanti kita dimayai sama ante helek itu. Hiks, Kristan ikut menangis. Sontak gadis itu terkejut saat melihat kedua bocah mengemaskan itu berdiri di depannya. Dia menoleh ke kanan ke kiri mencari siapa kiranya yang kehilangan kedua bocah tampan itu. Loh, kalian kenapa? Tanya gadis itu menghampiri keduanya. Baby C menoleh ke arah gadis berjaket hitam itu yang wajahnya benar-benar hangat setelah berbicara dengan mereka tidak sedingin dan sedatar tadi. Hiks, ante, kita lagi cari tali tapi ndak ketemu. Hiks, ucap Kristan dengan air mata buayanya. Kedua bocah ini memang sangat hebat dalam akting dan sangat pintar menilai orang, persis seperti kedua orang tuanya. Tali untuk apa? Tanya perempuan itu. Untuk ante yang lagi bicara sama mama dan uncle di sana. Hiks, ucap Kristo menunjuk Luna dan yang lainnya yang masih terlibat dalam adu argumen. Hah? Dia menoleh ke arah yang dimaksud si kembar. Matanya terbelalak saat melihat perempuan yang cukup dia kenali berdiri di hadapan tiga orang yang tampak berkarisma itu. Loh, itu Sarah mau apa? Jalan itu di sini. Apa dia akan menggoda suami orang? Sekali murahan akan selamanya murahan. Batin perempuan yang biasa disapa Selin itu. Ante punya tali ndak? Kalau kita nggak bawa talinya, nanti ante jelek itu malahin kita, ucap Kristan. Tali ya? Sebentar, tante lihat ya, ucap Selin sambil merogoh tasnya dan ya, dia menemukan tali yang sudah digulung-gulung kecil dan selalu dia bawa di dalam tas entah untuk apa gunanya. Ini ambillah, tante bawa banyak, kalian berikan padanya, ucap Selin dengan senyuman hangat menatap kedua bocah itu. Hei, terima kasih ante cantik, seru kedua bocah itu yang seketika itu juga berubah raut wajahnya menjadi berbinar-binar. Sama-sama tampan, ucap Selin sambil mengelus gemas kedua pipi bocah itu. Siapa yang tidak gemas dengan bocah yang tingginya sudah sebesar anak 6 tahun, lincah, tampan, pipi gembul, dan kulit putih bersih dengan pipi kemerah-merahan, membuat mereka sangat menggemaskan. Nama kalian siapa? Tanya Selin. Aku Kristan dan dia adik kembalku Kristo, ucap Kristan memperkenalkan diri mereka pada Selin. Cuma beda 7 menit doang ante, hehe, celutuk Kristo. Oh, jadi kamu Kristan dan kamu Kristo, ucap Selin yang dianggukkan oleh keduanya. Kalau ante, tanya si kembar bersamaan. Perkenalkan nama tante Selin, ucapnya sambil tersenyum manis. Wah, cantik, celutuk keduanya dengan mata berbinar menatap Selin yang memang sangat cantik kalau dia tersenyum. Terima kasih tampan, ya sudah sana Gi sama mamanya nanti dicariin loh. Tante antar gimana? Tanya Selin. Gak usah ante, kita bisa kok, jawab Kristan yang dianggukkan oleh Kristo. Ya sudah sana, hati-hati jalannya jangan lari-lari nanti jatuh, ucap Selin. Baik ante, Umar, ucap keduanya sambil mengecup pipi Selin dengan sayang membuat hati Selin menghangat. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh si kembar itu. Baik ante, ucap keduanya sambil berjalan menuju Luna dan yang lainnya. Selin menatap kedua bocah itu dan memperhatikan mereka, apakah sampai atau tidak. Dia tersenyum senang dengan kedua bocah yang tampak sangat menggemaskan itu. Namun selanjutnya dia terbelalak dengan apa yang dilakukan oleh kedua bocah itu. Baby C diam-diam berjalan dan menyebarkan tali itu mengelilingi kaki Sarah. Jika ditarik dari kedua sisi akan menjerat kaki wanita itu saat dia berjalan. Ya ampun, mereka benar-benar nakal. Tapi menyenangkan melihat hal seperti ini. Batin Selin yang tersenyum tipis dengan wajah datarnya itu. Sementara itu,
Luna melirik kedua anaknya. Dia juga sudah sangat kesal dengan ocehan wanita sombong yang merendahkan dirinya tepat di depan wajahnya. Ingin rasanya Luna mengeluarkan taringnya dan mencakar-cakar wanita itu, namun kedua anaknya telah melakukannya untuk dirinya. Pergi kau, aku tak perlu bicara denganmu lagi, ketus Bima. Cak, Bima dengarkan aku dulu, aku dijebak, sudah berapa kali ku katakan, ucap Sarah tak mau kalah. Luna menutup telinganya dengan kedua tangannya karena merasa suara Sarah terlalu melengking dan berusaha sekuat tenaga mendapatkan perhatian dari seorang Bima. Kumohon dengarkan aku, ucapnya. Kak dengar saja dulu siapa tahu penting, ucap Luna. Cak, malas nah, mantan ya mantan, tinggal buang ke tempat sampah kalau memang dari awal dia udah menjadikan dirinya sendiri sampah, ucap Bima dengan nada sarkas. Mendengar ucapan Bima membuat Sarah geram sendiri karena Bima sudah tidak semudah saat dia menaklukkan hati pria itu dulu. Jika dulu Bima mudah dihasut dan dibujuk, setelah menghadapi penderitaan hidup, Bima menjadi lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatu. Jika dia tidak tahu mau mengambil keputusan tentang sesuatu, dia akan bertanya pada sahabat-sahabatnya. Oh, cuma sampah ternyata. Kirain berlian yang dibuang, ternyata imitasi yang sok-sokan mau jadi berlian. Ya udah, ayo pergi, aku udah lapar nih, ucap Luna yang memang sudah lapar karena dia berniat keluar untuk mencari makanan yang lezat bersama kedua putranya. Namun mereka malah bertemu dengan Bima dan Aiden. Lapar ya nah? Kakak juga. Udah yuk, ajak Aiden. Bima tunggu aku mau ngomong, aku menyesal, aku masih mencintai kamu, aku menyesal perbuatan dulu, ucap Sarah dengan mata berkaca-kaca mengeluarkan air mata palsu satu-satunya cara untuk menahan Bima. Cuy, air mata palsumu tak lagi bekerja untukku, ucap Bima dengan sorot mata tajam membuat Sarah menelan kasar salivanya sendiri. Cinta, cuy jual cintamu pada pria kaya di luar sana, mungkin mereka akan menerima cintamu yang busuk itu, ucap Bima. Sarah mengepalkan kedua tangannya, dia melangkahkan kakinya dengan wajah merah padam karena kesal dan marah namun, teriak si kembar yang sudah bersiap-siap di posisi mereka. Keduanya menarik tali yang mereka pegang sekuat mungkin hingga membelit kaki Sarah, membuat wanita itu terjatuh ke lantai dan melukai lututnya. Bruk, brak, au, sial, dasar anak-anak kurang ajar, berani sekali kalian, teriak Sarah bangkit berdiri ingin memukul si kembar namun tiba-tiba sebuah tangan menariknya dengan kasar.